Qin Dahai. Anak. Anak siapa ini? Dokter. Bagaimana keadaan anak itu? Kenapa kau membawanya begitu terlambat? Lukanya terinfeksi demam tinggi. Otaknya rusak. Kerusakan pita suara parah. Dia tidak akan bisa bicara lagi. Nah, tidak sakit. Akan baik-baik saja setelah disuntik. Lima belas tahun kemudian, Qin Wei. Gadisku yang berharga. Ayah, jangan terlalu keras bekerja. Aku akan membantumu beres-beres sepulang sekolah. Ayah tidak butuh bantuanmu. Pergi sekolah. Wanginya sedap sekali. Cepatlah pergi. Qin tua. Kau akan hidup enak sekarang. Itu sekolah bergengsi. Kudengar tahun ini, slot pendaftaran gratis. Jika dia lulus nanti, dia akan jadi yang terbaik. Putriku, selalu menjadi kebahagiaan. Ye Chen segera minta maaf kepada Qin Wei. Ye Chen minta maaf pada Qin Wei sekarang juga. Minta maaf pada orang bisu? Tidak mungkin. Lagi pula, Ye Chen, apa aku melakukan sesuatu padanya? Aku cuma merobek bajumu, kan? Ye Chen, aku sudah menelpon dan memberitahu orang tuamu, biar mereka memberimu pelajaran. Baiklah, aku akan tunggu. Bukankah itu guru baru Pak Han? Dia bahkan berani membentak tuan muda keluarga Ye. Ini akan seru. Nah. Siapa yang memukulmu? Siapa yang melakukannya? Aku. Kenapa kau memukulnya? Jangan gegabah. Pak guru saya menyekolahkan anak saya untuk belajar, agar tidak diganggu. Bapak harus memberi saya penjelasan. Ayah Qin Wei, jangan khawatir. Kau mau memukulku? Ayo. Pukul aku, orang cacat tua. Kalian berdua benar-benar pasangan serasi. Yang satu cacat, yang satu bisu. Ulangi sekali lagi. Ye Chen, kau sudah keterlaluan. Siapa yang menindas anakku? Ibu. Nak, apa yang terjadi? Mereka bahkan memanggilku. Apa kau terluka? Aku baik-baik saja, Bu. Dia memukul putriku.
Bagaimana mungkin dia terluka? Direktur Chen. Ya, ada apa ini? Nyonya Ye Chen yang memulai duluan. Ini. Nyonya Ye Qinwei ini. Direkrut khusus oleh sekolah. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman dengan tuan muda ketiga, Direktur Chen. Tidak ada kesalahpahaman. Benar. Dia tidak pantas menjadi teman sekelasku. Sial sekali. Direktur Chen, apa maksudnya ini? Kenapa kau menerima sembarang orang di sekolah ini? Maaf, tolong tenang. Tenanglah. Qinwei, kenapa kau masih di sini? Cepat pergi. Anda ayah Qinwei kan? Iya. Sekarang bawa dia dan urus prosedur pengunduran dirinya. Direktur Chen, nilai Qinwei adalah yang terbaik di kota. Siswi sebaik ini, bagaimana bisa dia mengundurkan diri? Dia memukul putriku. Kenapa kami harus mengundurkan diri? Sebaiknya kau bertanya-tanya dulu. Keluarga Ye di Haicheng bukanlah seseorang yang bisa kau sakiti. Seluruh sekolah ini milik mereka. Keluarga Ye dari Haicheng. Si bisu kecil kau tak perlu keluar. Tapi, dia tidak bisa sekelas denganku. Dan dia tidak pantas memakai seragam ini. Baiklah. Tidak sekelas. Aku belum selesai bicara. Dia tidak harus keluar. Tapi kau membuatku takut barusan. Aku mau kau berlutut untukku. Minta maaf. Tuan muda ya sudah menunjukkan belas kasihan. Apa yang masih? Kau tunggu. Berlutut atau keluar? Nak. Ayah, jangan berlutut. Mereka keterlaluan menindas kita. Aku tidak mau sekolah di sini lagi. Tidak apa-apa. Aku akan berlutut. Jangan coba memeras kami. Chen Ir, ayo pergi. Nak. Kenapa kau berlutut? Jelas-jelas mereka yang salah. Aku tahu. Mereka menindasku. Ini salah ayah. Ayah minta maaf. Kau tidak boleh masuk ke sini. Dilarang masuk. Aku mengantar sayuran. Bahkan dengan sayuran pun tidak boleh. Ada tangga di samping. Pergi. Pergilah. Hai tuan muda ketiga. Penjual sayur tua itu naik. Ayahnya ada di sini. Hei paman, Anda ayah Qinwei kan? Anda, kita pernah bertemu sebelumnya. Anda tidak ingat saya? Saya teman sekelas Qinwei. Ya paman, kami semua teman sekelas. Kami semua sedang mengadakan pesta ulang tahun di dalam. Qinwei juga ada di sana. Mengapa Anda tidak masuk dan bergabung dengan kesenangan? Ayo pergi. Aku tidak akan masuk. Aku masih harus mengantar sayuran ini. Berikan padaku. Paman, biarkan kami yang membawanya. Kami tidak akan menghilangkannya. Di mana Wei Wei? Di sana itu dia. Hei paman, aku melihatmu membawanya dengan cukup stabil tadi. Kenapa ketika aku mencobanya goyang kemana-mana? Ini ayah Qinwei.
Si bisu, nikmati ini. Ini adalah pertunjukan yang khusus kusiapkan untukmu. Paman, mengapa Anda tidak memberi kami pertunjukan? Tidak ada dari kami yang pernah melihatnya. Beri kami pertunjukan. Biarkan kami melihat. Semuanya datang dan lihat. Ini Ayah Qin Wei. Dia sangat stabil membawa sayuran. Mengapa kita tidak memintanya tampil untuk semua orang? Paman, tidak ada dari kami yang pernah melihatnya. Tampillah untuk kami. Lakukan satu. Beri kami satu. Lihat semuanya, betapa stabilnya. Lihat waktu aku coba goyang-goyang. Tapi waktu Om yang lakuin kok mantep banget. Lihat semuanya. Aku nggak bohong kan? Mantep banget. Keren banget ya. Jalan-jalan dong buat kita. Coba kita lihat. Kita semua belum pernah lihat. Sip, jalan-jalan beberapa langkah aja. Cuma beberapa langkah. Jangan malu-malu. Jalan beberapa langkah. Jalan beberapa langkah. Jalan beberapa langkah biar kita lihat. Lihat. Lihat semuanya. Mantep banget. Mantap banget ya. Mantep banget. Jangan. Mantep banget. Lihat. Ini punya murid terbaik kita. Bapaknya Qin Wei. Dia cuma tukang sayur bau. Tukang sayur, perhatikan baik-baik. Kalau nggak ini bakal jadi nasibmu. Memalukan sekali. Malu-maluin banget. Anaknya adalah murid terbaik di sekolah kita. Kau mau kemana? Geser. Hei Om. Semua orang lagi nonton. Keren banget Om. Hei Om. Kaki Om masih lincah juga ya. Dulu pasti jago banget main bolanya. Ayo. Kakek kasih lihat dong kabatannya. Ambil bolanya gimana? Ayolah ambil aja. Ayo ambil. Ambil bolanya. Ambil dong. Ambil. Om, cepetan dong. Kita nggak punya banyak waktu. Ayo ambil. Om kasih lihat sedikit dong. Semua orang nungguin nih, iya kan? Iya, ayo. Kasih lihat dong jagoannya. Ambil bolanya dong. Ayo ambil. Orang tua mending kau ambil itu sekarang juga. Atau aku bakal bikin anakmu yang berharga itu makin malu. Ambil. 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 Ayo sini ambil. Ambil, ayo ambil. 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 Cepetan. Ambil, ayo. Ayo orang tua gerak. Lama banget sih. Iya betul tuh. Ambil. Ayo ambil. Om jago banget ambilnya. Nih buat Om. Makan tuh. Makan, hahaha. Bapaknya Qin Wei kayak anjing. Malu-maluin banget. Tolongin bapakmu sana.
Nah, ini semua salahku. Maaf ayah. Kasih sayang ayah dan anak yang mengharukan. Ini semua salahku. Atraksi latih anjingmu. Keren banget. Semua orang terhibur. Betul. Iya. Dengar sesuatu? Semua orang suka. Penampilanku. Tuan muda ketiga. Kok bisa-bisanya kau? Ayo kita pergi. Iya, cabut yuk. Cewek bisu pergi sana. Dah, cewek bisu. Ayo pergi. Cacat. Baiklah semuanya. Kembali ke pesta, keluarkan kuenya. Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Tuan muda ketiga. Iya, buat permohonan. Buat permohonan, ayo. Buat permohonan. Oke. Aku berharap adikku akan segera kembali kepada kita. Selamat ulang tahun untukmu. Apa yang kau tunggu? Tangkap dia. Tuan muda ketiga, apa kau baik-baik saja, Tuan muda ketiga? Akan kubuat kau mengingat hari ini sebagai hari ulang tahunku. Tuan muda ketiga, kau baik-baik saja. Man-man, jaga baik-baik. Teman sekelas kita di sini. Oke. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Lepaskan anakku. Nah. Lepaskan, nak. Lepaskan, nak. Lepaskan aku, orang tua cacat, bocah ingusan. Keluargamu membutuhkanku. Akan kubalas kau atas ini. Kau punya nyali serang aku, kalau begitu. Kau, lepaskan aku. Tak bisa. Bocah ingusan. Hentikan. Kakak laki-laki. Lihat dirimu sendiri berantakan sekali. Dia menggigitku duluan. Diam. Saya. Dan kalian semua keluar. Keluar. Tuan muda kedua, Nona Qin baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat. Oh, bagus. Kau sudah bangun sekarang. Bagaimana perasaanmu? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Di mana ayahku? Oh, paman baik-baik saja. Aku akan meminta dokter memeriksanya juga. Duo L, ayo tangkap aku. Duo R. Duo L, ayo tangkap aku. Duo L, ayo tangkap aku. Duo Ne. Kemarilah. Kau baik-baik saja. Ini foto keluargaku. How R. Ayo Duo R. Ayo kemarilah. Ibu, biarkan mereka semua masuk. Ini keterlaluan. Kenapa kau lagi? Aku peringatkan kau. Jangan coba-coba macam-macam di depan anakku. Aku sudah bertemu banyak orang sepertimu. Bu, jangan bicara apa-apa. Kau terlalu baik. Di mana ibumu? Apa ibumu tidak mengajarimu?
Rasa malu. Apa ibumu tidak mengajarimu bahwa ada beberapa tempat yang tak bisa kau masuki senangnya, yang tak bisa kau terobos begitu saja? Berhenti. Kau harus ingat itu. Keluarga kami bukanlah tempat sembarang orang. Bisa berkeliaran, bisa masuk seenaknya. Bu, apa yang ibu katakan? Itu sedikit keterlaluan. Nyonya jam tangan yang diberikan tuan muda ketiga padamu hilang. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Mana jam tangannya? Dia ringan tangan. Dia mencuri jam tanganku. Mustahil. Beraninya kau menuduhku? Hanya kau yang ada di sana. Siapa lagi kalau bukan kau? Aku peringatkan kau. Sebaiknya kau serahkan jam tangan itu sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku kasar. Kenapa kau melakukan ini padaku? Putriku tidak akan pernah mencuri darimu. Bu, kurasa Qinwei tidak akan orang seperti itu, atau ayo kita terus mencari. Kalau bukan dia, lalu siapa? Jam tangan yang dia berikan padaku itu edisi terbatas. Tak heran bibi begitu cemas. Bisu, barang-barang bibi. Kau berani mencuri itu? Qinwei dari semua orang mencuri dari. Mencuri barang-barang keluarga Ye, kau pantas mendapatkannya. Chen Er, jujur saja, kau membawa semua jenis orang ke rumah. Serahkan jam tangan itu sekarang. Ini tidak masuk akal. Hanya berdasarkan prasangka, kau menyebutku pencuri. Aku nggak ngawang apa-apa. Masih aja bohong, geledah dia. Kalian lagi ngapain? Kalian semua pada ngapain sih? Mama, lepasin dia. Nggak ada buktinya. Kalian nggak bisa gini. Lepasin. Kalian lagi ngapain sih? Lepasin dia. Ayo kita pergi. Ye Hao, kamu ngapain sih? Kalian gini cuma gara-gara orang luar? Berani banget kamu sama ibu kamu sendiri. Kak, itu kan jam tangan. Ini hadiah buat mama. Kamu nggak apa-apa. Gue kasih tahu ya, kalau lo nggak serahin jam tangan itu hari ini juga, lo nggak bakal bisa keluar dari rumah keluarga Ye, Nyonya. Jam tangan itu kami nemuinnya. Jatuh Ki. Lapisan kotak perhiasan waktu. Kita lagi bersih-bersih. Kamu lagi beruntung hari ini. Biarin mereka pergi. Sayangku, kamu udah difitnah. Kamu bakal dapat balasannya. Hei kalian, usir mereka dari sini. Nah, ini semua gara-gara ayah. Maaf, ayah nggak bisa jagain kamu. Kamu si bisu pasti susah banget ya. Uang belanja. Ganti rugi. Ambil pelan-pelan. Kamu. Nah. Dua kamu di mana? Ini bakal lindungin kamu. Jangan pernah hilangin ini. Kemanapun kamu pergi, ibu pasti bakal nemuin kamu. Ibu, aku nggak bakal bilang kalau kakak yang terbaik lagi. Kamu nggak bakal baik sama kakak lagi. Dia bakal sedih. Biarin aja dia sedih. Aku mau sama ibu. Ibu yang terbaik sedunia. Iya, ibu bakal nemenin duo R yang terbaik di dunia. Oke. Cium ibu dong. Anak pintar, haha. Nyonya. Saya tadi di aula perjamuan. Nemu ini.
Duo R. Dua R-ku. Itu Nona. Dua R-ku. Ini Leontin Gyuk yang dulu itu. Ini Duo R. Pasti Duo R. Pasti dia. Semua orang yang datang ke rumah hari ini. Duo R pasti ada di antara mereka. Iya. Sayang Duo R udah balik ke kita. Jangan panik, kita cari Duo R dulu. Tapi hari ini banyak banget orang di sini. Gimana caranya kita nemuin dia? Hei, gimana kalau kita adain pemeriksaan fisik seluruh sekolah? Terus, bandingin semua orang, satu persatu. Gitu pasti kita nemuin Duo R. Masuk akal juga. Duo R ibu pasti nemuin kamu. Laokin, bukannya anakmu nyuruh kamu di rumah aja, istirahat. Waktu kamu di rumah sakit, Qin Wei khawatir banget. Sakit apa sih kamu sebenarnya? Nggak serius kok. Jangan dengerin omongan anak-anak. Cuma sakit dikit nggak betah di rumah. Ah, udah kuduga. Aku pergi dulu ya. Ada apa ini? Laokin, ada apa ini? Siapa orang-orang ini? Qin punya salah sama siapa? Muka mereka sangar banget. Laokin orangnya polos. Masa punya musuh? Betul. Ya Nyai, kamu lagi. Keluarga yang kaya raya dan berkuasa, bisanya cuma gangguin kita. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anakku, kupertaruhkan nyawaku buat lawan kalian. Aku mau lihat tempat. Dia tinggal waktu kecil, sebentar saja. Boleh. Gak ada apa-apa di rumah. Cuma ini yang bisa kuberikan. Terima kasih. Sepatu ini, aku pernah lihat dia pakai. Anakku, dia selalu pengertian. Dia pakai sepatu itu bertahun-tahun. Aku selalu suruh dia ganti yang baru. Tapi dia nggak mau, katanya. Ayah kerja keras. Aku nggak tega ganti sepatu baru. Di hari-hari bersalju, semua memakai sepasang ini. Jadi kakinya pucat karena kedinginan. Aku sedang berpikir untuk diam-diam membelikannya sepasang baru. Apa maksudmu? Wei Uwi adalah putriku? Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Qin Deji, terima kasih untuk selama ini, karena telah merawat Duo R. Nama panggilan Wei Uwi adalah Duo R. Saat dia berumur 4 atau 5 tahun, kami kehilangan dia. Selama bertahun-tahun, keluarga kami telah mencarinya. Aku baru tahu hari ini.
bahwa dia putriku. Sebelum ini, aku benar-benar merundungnya, menghinanya. Aku benar-benar minta maaf. Qin Deji, 2R dulu, bisa bicara. Kenapa dia seperti ini sekarang? Saat aku menemukannya, saat itu, hari yang sangat dingin. Dia hanya memakai gaun tipis kecil. Dahinya panas sekali. Dan ada memar di wajahnya. Nah, aku segera membawanya ke rumah sakit. Tapi saat itu, sudah terlambat. Dia hanya, Qin Deji, terima kasih. Jika bukan karenamu, 2R mungkin sudah. Aku juga tidak mampu. Cacat lainnya. Gadis ini, dia menderita bersamaku. Di sisiku. Dia telah melalui banyak hal. Qin Deji, kau penyelamat 2R. Kau juga penyelamat keluarga kami. Qin Deji, terima kasih. Terima kasih. Apa yang harus disyukuri? Sejak hari aku menemukannya, aku telah memperlakukannya seperti putriku sendiri. Seseorang datang. Qin Deji, aku keluar dengan terburu-buru dan tidak tahu harus membawa apa. Ini adalah tanda terima kasih kecilku. Dan untuk berterima kasih atas semua tahun ini, karena telah merawat 2R. Aku tahu, selama ini kau sendirian, dan itu tidak mudah. Nyonya Yi, apa maksudmu dengan ini? Ambil kembali uangmu, aku tidak menginginkannya. Ambil kembali, ambil kembali, ambil kembali. Qin Deji, aku tahu uang ini tidak banyak, tapi aku akan menggantimu nanti. Nyonya Yi, apa kau pikir aku Qin Dahai? Aku orang seperti itu. Aku mungkin miskin, tapi aku membesarkan putriku, bukan untuk uangmu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku tahu. Kau benar-benar peduli pada anak itu. Aku mengerti maksudmu. Baiklah, selama anak itu mau, dia bisa pergi kapan saja. Nyonya Yi, sudahkah kau memberitahu gadis itu bahwa dia putri kandungmu? Jika ada kesalahpahaman di antara kalian, jangan paksa dia. Setelah semua konflik yang terjadi, aku khawatir dia tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Wei, dia anak yang sangat bijaksana. Jika kau benar-benar bisa berbuat baik padanya, dia akan menerimanya. 2R beruntung memiliki ayah yang bijaksana dan pengertian. Dia tidak akan mau meninggalkanmu. Dia pasti akan bangun. Bangun apa maksudmu? Apa yang terjadi pada anak perempuanku? Ada apa dengannya? Nyonya, ketua menelepon dan berkata, Nona, dia sudah bangun. Kau... Saya. Aku bisa bicara. 2R, kau kehilangan suaramu. Dokter bilang, setelah perawatan, bahwa selama kau istirahat dengan baik, nanti kau akan bisa berbicara seperti sebelumnya. Dua R, jangan takut. Aku kakak tertuamu. Apa kau ingat? Ini kakak keduamu. Kami semua kakakmu. Saya. Aku tak mengenalmu. Ini. Bagaimana mungkin? Coba pikirkan baik-baik. Kami keluargamu. 2R, apa kau ingat? Waktu kau kecil, kau selalu mengikuti kakak-kakakmu kemana-mana. Namamu 2R, kau milik keluarga Y? Kalian salah. Aku bukan Y2R yang kalian bicarakan. Ayahku namanya Qin Dahai. Keluargaku berjualan sayur.
Aku tidak punya kakak. Anak ketiga kemari. Kemari. Minta maaf pada adikmu. Duo R. Maaf, Dek. Apa kau benar-benar tidak ingat? Kita kembar. Duo R ini kakakmu. Duo R, apa kau benar-benar lupa? Kita kembar. Aku kakakmu. Kau adikku Duo R. Aku tahu. Maafkan aku. Di sekolah aku menyalahgunakan statusku. Aku menyakitimu. Aku memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan berubah. Aku akan berubah. Aku bersumpah. Aku takkan menyakiti siapapun lagi. Duo R. Nah. Ayah, putriku. Kau bisa bicara sekarang. Anakku, kau bisa bicara sekarang. Ayah, ini bukan mimpi kan? Bicaralah lagi pada ayah. 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 Kapan Duo R memanggil kita? Ayo Duo R. Ayo. Ibu-ibu, aku tak mau jadi sahabat gagal lagi. Jadi kau tak mau berteman dengan kakakmu. Kakakmu akan sedih. Biar saja dia sedih. Aku mau sama ibu. Ibu yang terbaik di dunia. Bagus, bagus, bagus. Di mata ibu Duo R yang terbaik. Oke. Cium ibu. Anak baik. Aku takkan membiarkanmu lolos begitu saja. Ayah, aku ingin pulang. Oh, tidak bisa. Kau belum pulih sepenuhnya. Tinggallah beberapa hari lagi. Aku sudah baikan. Lihat, aku bahkan bisa turun dari ranjang. Duo R, kau tidak boleh turun dari ranjang. Kau harus istirahat. Ya, kau tidak boleh turun dari ranjang. Nyonya Yi. Namaku Qin Wei. Aku bukan Duo R. Aku berhenti dari pekerjaan les privat ini. Duo R aku. Anggap saja gajiku sebagai pembayaran biaya pengobatan. Ayah, ayo pergi. Tinggal di sini. Membuatku resah. Ayo pulang. Baiklah, ayah akan menurutimu. Selamat pagi, Nona. Waktunya sarapan Duo R. Oh, Duo R. Nyonya, jadi kita akan mengikutinya kan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Dia naik sepeda sendirian. Betapa berbahayanya. Kau, bisakah kau berhenti mengikutiku? Dan aku takkan kembali bersama kalian. Aku hanya punya satu ayah. Namanya Qin Dahai. Duo R. Nyonya, lihat Nona. Nona. Duo R, apa kau terluka? Kau baik-baik saja. Ayo berdiri. Kau baik-baik saja. Nyonya Yi, apa maumu? Berhenti mengikutiku? Aku hanya ingin makan malam denganmu.
Hei Duo R. Duo R, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku begitu kesulitan menemukanmu. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Satu suapan saja. Iya, cuma sekali suap. Akan kupikirkan. Bagus. Sini Duo R. Makan iga ini. Mama buat sendiri. Ini makanan kesukaanmu waktu kecil. Cobain. Lihat, apa rasanya masih sama. Betul Duo R. Lihat betapa kurusnya kamu. Nih makan ini, makan ini. Coba sepotong daging ini. Sama sekali nggak berlemak. Dan ikannya. Duo R, makanan yang mereka kasih ke kamu nggak enak. Duo R, makan ini. Ini yang terbaik. Aku sudah selesai. Kamu cuma makan segitu? Iya, sudah cukup. Aku harus pulang. Duo R, di luar sudah gelap. Gak aman pulang sendirian. Betul Duo R. Iya. Aku harus pulang. Mama yang bakal antarin kamu pulang nanti Duo R. Naik ke atas sebentar sama Mama ya. Mama punya hadiah buat kamu. Mama sudah siapin dari lama. Ayo naik sama Mama ya. Iya. Naiklah dan lihat. Ayo makan. Semuanya ayo makan. Duo R, tambah lagi. Makan nasi. Ini kamar yang dulu kamu tempati. Mama bersihin sendiri setiap hari. Lihat, apa ada yang beda? Aku nggak ingat lagi. Nggak apa-apa. Lihat-lihat aja. Ini sepatu kesayanganmu. Waktu kecil, sayang kamu nggak bisa pakai lagi. Tapi nggak apa-apa. Papa kamu beli mereknya. Kamu bisa pakai sebanyak yang kamu mau mulai sekarang. Setiap tahun Mama beliin kamu gaun. Tapi Mama nggak nyangka kamu bakal tumbuh setinggi ini. Kamu nggak bisa pakai gaun ini lagi. Tapi nggak apa-apa. Nanti Mama beliin yang baru. Boneka ini. Boneka ini. Kesayanganmu waktu kecil. Kamu suka megangnya kemanapun kamu pergi. Bahkan waktu tidur pun, kamu nggak mau lepasin. Suatu hari, kakakmu bilang ke kamu, kalau bonekamu rusak, karena panik, kamu tendang kakakmu. Kakakmu nangis kejar. Kamu peluk bonekamu dan minta maaf ke dia. Sejak saat itu, kamu nggak berani deketin kakakmu lagi. Aku harus pulang sekarang. Duo R. Mama kangen banget sama kamu. Tinggal sama Mama beberapa hari lagi ya. Oh, Duo R. Duo R, kamu. Mama banyak salah dulu. Kasih Mama satu kesempatan. Kasih Mama kesempatan untuk menebus kesalahan. Oke, Mama nggak halangin kamu pergi. Mama cuma berharap kamu tinggal sama Mama beberapa hari lagi ya. Ibu, aku udah nggak sahabatan lagi sama kakak. Kalau kamu nggak sahabatan sama kakakmu, dia bakal sedih. Biarin aja dia sedih. Aku mau sahabatan sama Mama. Oke, Mama dan Duo R sahabatan. Baiklah. Ayo bangun. Duo R, Mama mohon. Tinggal sama Mama beberapa hari lagi ya. Baiklah.
Kenapa kamu kembali? Seharusnya kamu tidak kembali. Masuklah. Duo R. Sejak kau pergi, tidak ada yang menempati kamar ini. Setiap kali kami merindukanmu, kami masuk ke sini untuk melihat-lihat. Duo R, kami sangat senang kau bisa kembali kali ini. Sungguh kami sangat gembira, kau bisa kembali. Aku hanya di sini beberapa hari. Aku masih harus kembali. Tidak apa-apa, nikmati saja waktumu. Duo R, kakakmu akan mengajakmu berbelanja. Tuan, apa yang ingin Anda beli? Duo R, lihat adakah yang kau suka? Aku sungguh tidak perlu membeli apapun. Kemarilah. Bagaimana dia bisa bersama tuan muda kedua? Bungkus semua yang cocok untuknya di toko ini. Semuanya. Benar. Tidak, yang itu jangan. Kami sungguh tidak membutuhkannya. Tak perlu. Jangan sungkan. Tuan muda saya bilang, semuanya sudah dibungkus cepatlah. Baik, silakan tunggu sebentar. Hei Nona, hei. Duo R ini bukan masalah besar. Benda-benda ini memang seharusnya milikmu. Nah, sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Selamat datang kembali lain kali. Cie tetap saja membeli semuanya. Nah, sekarang ada tontonan menarik. Duo R. Lihat, apakah kau butuh yang lain? Aku akan membungkus itu juga untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku sungguh tidak butuh apa-apa. Tidak apa-apa. Kalian pergi saja. Bungkus semua barang edisi terbatas tahun ini untuk nona muda. Duo R. Duo R, lihat ke sini. Apa yang kau butuhkan? Bilang pada kakakmu. Kakak ketiga akan membelikannya untukmu. Tidak perlu. Jangan hemat uang untuk kakakmu. Seluruh mal ini milik keluarga Ye. Apa kau lapar? Kakak ketiga akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Kalau begitu, ayo pergi ke taman hiburan. Tuan muda ketiga Qin Wei memang mata keranjang. Dia mempermainkanmu sambil merayu tuan muda kedua. Diam. Kau bahkan tidak pantas berkomentar. Pergi. Duo R, jangan khawatir. Dengan kakak ketigamu di sekolah, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Apa yang kau lakukan sepertinya lebih buruk dari apa yang mereka lakukan. Duo R. Kenapa mereka semua menatapku? Tidak apa-apa. Apa ada sesuatu di belakangku? Ini kami. Kita belum ke sana, aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Aku sudah cukup banyak belanja. Bagaimana ini cukup? Bahkan jika kau menginginkan bintang di langit, kakakmu akan memetiknya untukmu. Oh, aku sedang berbelanja dengan adikku. Kita bicarakan yang lain besok saja. Tuan muda, kehadiran Anda dibutuhkan. Mengerti? Aku ada urusan dan mungkin harus pergi dulu. Bisakah kau sendiri? Iya ya. Silakan urus urusanmu. Kalian lanjutkan berbelanja dengan nona muda. Oh, tidak perlu. Aku bisa belanja sendiri. Duo R. Ini adalah kartu emas SVP 10 keping edisi terbatas global. Gesek saja untuk membeli apapun yang kau mau. Terima kasih. Duo R, jangan berterima kasih pada kakakmu lagi nanti. Baiklah. Permisi. Saya baru saja membeli barang-barang ini. Dan ada banyak barang yang tidak bisa saya gunakan. Bisakah saya mengembalikan ini? Tidak bisa dikembalikan. Tapi barang-barang ini semua baru. Dan saya punya kwitansinya di sini. Kenapa saya tidak bisa mengembalikannya? Saya sudah banyak melihat pelajar keren sepertimu. Kalau kau kekurangan uang, jual saja online. Berani sekali kau datang ke sini. Apa maksudmu? Apa kau tuli? Toko kami adalah merek mewah ternama dunia. Kami tidak pernah menerima retur. Aku cuma tahu kalau jika pelanggan tidak puas, dalam 3 hari setelah pembelian, mereka bisa mengembalikan barangnya. Apa kau paham arti kemewahan? Tidak. Terus kenapa? Baiklah, berhentilah membuat masalah, ambil saja barangmu dan pergi. Keluar. Bagaimana bisa kau? Ada apa? Manajer orang ini mencoba melakukan retur palsu. Retur palsu? Barang-barang ini semuanya baru. Lihat, bahkan kwitansinya ada di sini. Bagaimana ini bisa disebut retur palsu?
Nona, kau pasti menyukai barang-barang ini saat membelinya, kan tanda tanya. Kau bahkan belum mencobanya, dan kau ingin mengembalikannya. Bukankah itu agak terburu-buru? Kenapa kau tidak membawanya pulang dan mencobanya dulu? Kau selalu bisa mengembalikannya nanti jika tidak cocok. Tapi aku tetap berpikir, barang-barang ini terlalu mahal. Aku masih ingin mengembalikannya. Berhentilah berpura-pura, Nona. Jangan main-main. Hei kau, di toko kami, hanya pelanggan berharga yang diizinkan untuk mengembalikan barang. Apa kau salah satunya? Kalau bukan keluar. Bagaimana kau tahu aku bukan? Ini adalah Mall Group Y. Bagaimana mungkin kau? Aku akan mengajukan keluhan terhadapmu. Nona, tolong tenang. Tipe orang yang paling kubenci adalah wanita sepertimu yang menggunakan trik kotor untuk menghasilkan uang. Apa kau akan terus begini? Tidak mungkin. Kartu ini pasti palsu. Manajer seseorang menggunakan kartu palsu. Orang seperti ini harus di blacklist. Keluar dari sini sekarang. Jadi begini caranya toko mewahmu memperlakukan pelanggannya. Menyedihkan. Menjijikan. Hei, kartu kuning ini asli. Ini salah satu dari 10 kartu eksklusif di dunia. Maafkan aku, Nona. Silakan tenang, aku akan membantumu segera. Kau bisa mengembalikan apapun yang kau mau. Aku ingin dia meminta maaf padaku. Mohon maaf, ini adalah kelalaian kami. Kau dengar itu? Minta maaf sekarang, atau kau akan menanggung akibatnya. Maafkan aku. Jadi bisakah aku mengembalikan barang-barang ini sekarang? Ya, aku akan memprosesnya segera. Ini kartumu, Nona. Ini kesalahan kami. Kami pasti akan memberimu pelayanan yang lebih baik lain kali. Tidak akan ada lain kali. Bodoh. Kau tahu siapa yang baru saja kau sakiti? Kau berani memprovokasi seseorang dari keluarga Ye. Keluarga Ye, kemasi barang-barangmu dan keluar. Jangan datang kerja lagi. Manajer, maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong manajer, beri aku kesempatan lagi. Keluarga Ye sudah tamat. Aku peringatkan kau. Sebaiknya kau menjauh dari tuan muda ketiga. Qin Wei, tunggu saja. Aku akan mengungkap wajah aslimu. Jin Er, supnya sudah siap. Panggil Duo Er untuk makan sup. Bu Duo Er pergi ke mall dengan kakak kedua. Mereka belum kembali. Oh, aku lupa. Tidak apa-apa, saat dia kembali, aku akan memanaskannya lagi untuknya. Bu, bukankah aku benar-benar tidak pengertian sebelumnya? Aku menyebabkan ibu dan keluarga ini banyak masalah. Duo Er juga seperti itu kali ini. Tapi Bu, percayalah padaku, nak. Kali ini, aku pasti akan berubah menjadi lebih baik. Ibumu, dulu aku juga melakukan banyak kesalahan. Waktu itu, aku tak pernah memikirkan orang lain. Kupikir aku selalu benar, dan tak menyadari masalahku sendiri. Mulai sekarang aku harus lebih memikirkan orang lain, dan belajar untuk lebih memahami mereka. Kau harus mengawasiku. Bu, jangan khawatir. Ibu pasti akan mengawasimu, nak. Awasi aku. Dasar kau nakal. Kita harus saling mengawasi. Ya, saling mengawasi. Tuan muda ketiga. Nona muda sudah kembali. Xiao Mei sudah kembali. Bibi sudah kembali. 15 tahun yang lalu, ayah, Xiao Mei ayah sudah memutuskan untuk mengatur pernikahan dengan keluarga mereka. Pernikahannya akan diadakan bulan depan. Kenapa? Aku sudah bilang, aku tidak mau. Karena aku ayahmu. Dan apa kataku adalah perintah. Ayah. Ayah hanya ingin mengusirku dari keluarga Ye. Agar ayah bisa meninggalkan semua harta. Untuk Qixuan, kan? Apa yang kukasih padamu belum cukup. Lagi pula kau ke sana untuk jadi istri orang kaya. Seperti kakak iparmu. Kenapa? Apa aku bukan putri kandung ayah? Kenapa ayah memperlakukanku seperti alat untuk ditukar? Ayah tidak punya hak dalam urusan ini.
Ye Xiyuan terkejut melihatku. Aku kembali. Aku dengar dari kakakku, kalau Duo R sudah kembali. Iya, setelah sekian lama. Akhirnya kita menemukan Duo R. Syukurlah. Di mana dia? Orang tua mengajaknya belanja. Kakak ipar, apa kau sudah melakukan tes DNA Duo R? Jangan salah paham tapi, untuk hal seperti ini, lebih baik berhati-hati. Xiaomi, jangan bicara seperti itu lagi. Baiklah, aku hanya terhati-hati. Aku sangat senang Duo R sudah kembali. Sebagai bibinya aku sungguh gembira. Xiaomi, kau sudah lama di tempat Pak Tua Chen, menanggung kesulitan selama bertahun-tahun. Meskipun kau sudah bercerai sekarang, akan selalu ada tempat untukmu di keluarga Ye. Kau tinggal di sini saja dan bersantailah. Baiklah, sepertinya Duo R dan yang lainnya hampir sampai. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Oke. Oh, Duo R. Kenapa kau kembali dengan tangan kosong? Aku hanya akan tinggal beberapa hari. Aku tidak menginginkan apapun. Lagi pula hanya buang-buang uang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu membuatkanmu sup. Ayo kita makan sup selagi hangat. Duo R. Ini bibimu. Bibi Xiaomi. Apa kau ingat dia? Ini, aku bibimu. Apa kau ingat aku? Duo. Ada apa Duo R? Apa Duo R baik-baik saja? Duo R. Ada apa Duo R? Apa Duo R baik-baik saja? Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku akan kembali dan istirahat. Duo R. Kakak kedua. Aku hanya ingin melihat Duo R. Kau harus tahu, Duo R tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Tidak apa-apa. Aku akan bicara dengan Duo R. Kakak kedua, saya. Aku akan tinggal di sini bersama Duo R. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Kakak sulungku dengar Duo R kurang sehat. Jadi aku datang untuk melihatnya. Hari ini sudah terlalu malam. Semuanya pulanglah. Terutama kau kakak ketiga. Akhir-akhir ini, cobalah untuk tidak menghubungi Duo R. Kakak ketiga, ayo pergi. Duo R, kami sangat berhutang budi padamu. Yang ini. Bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Yang ini. Ini dibuat sesuai ukuran Nona. Tolong antarkan sesegera mungkin. Ya Nyonya, busana Andi busana ini. Kau tahu ini mahal. Kakak ipar sangat baik pada Duo R. Duo R adalah putri keluarga kami. Untuk perjamuan ini, saya telah mengundang semua keluarga terkemuka di Haicheng. Aku ingin mereka tahu, putriku telah kembali. Ya. Duo R. Apa kau sudah betah? Masuklah. Duo R, lihat. Ini gaun yang ibu pilih sendiri untukmu. Apakah kau menyukainya? Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Duo R. Ibu bermimpi melihatmu mengenakan pakaian yang dia pilih. Oh, ayolah. Cukup penuhi keinginan ibu. Ini ambillah. Sudah dengar? Keluarga Ye telah menemukan Nona Ye Duo R. Dia sudah lama hilang.
Benarkah? Aku ingin melihat Nona Ye yang misterius ini. Seperti apa rupanya? Ya, aku juga ingin melihat. Jika aku bisa berteman dengan Ye Duo R. Kakak sulung kakak kedua. Duo R benar-benar masih belum sepenuhnya memaafkan kita. Kau menyebutkan pesta hari ini. Akankah dia datang? Tadi malam aku memberinya gaun malam. Dia pasti akan datang. Mungkin dia butuh sedikit waktu. Jangan tekan dia. Qin Wei. Siapa dia? Mengapa aku belum pernah bertemu dengannya? Tapi dia sangat cantik. Ya, aku ingin tahu dari keluarga kaya mana dia berasal. Betul, semua nona muda di masyarakat kelas atas. Kita semua saling kenal. Mengapa dia ada di sini? Duo R, kau terlihat sangat cantik hari ini. Nona muda ini kenal tuan muda ketiga, Ye. Bukankah tuan muda ketiga tidak bergaul dengan kerabat manapun? Tuan muda kedua juga ada di sana. Duo R, gaun itu sangat cocok untukmu. Tuan muda sulung juga pergi ke sana. Aku sangat ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Mengapa mereka semua tertawa, tapi senyumnya anehnya indah. Duo R, sebentar lagi, kau dan saudara-saudaramu pergi ke sana. Tapi, aku ingin mencari udara segar. Kalau begitu kita akan kembali nanti. Biarkan Duo R sendiri sebentar. Apa identitas aslinya? Hei rubah betina, apa yang kau lakukan di sini? Penjual sayur. Apa kau tuli? Aku bicara padamu. Tenggorokanmu sudah sembuh. Tapi telingamu tuli kan? Qin Wei, biar kukatakan padamu. Jangan berpikir bahwa kau bisa menggunakan beberapa trik licik untuk naik tangga sosial dan menjadi burung phoenix. Kukatakan padamu, jangan pernah bermimpi tentang itu. Apa yang kau bicarakan? Masih berpura-pura denganku. Aku akan mengungkap wajah aslimu di depan semua orang. Semuanya lihatlah. Wanita ini, dia mempermainkan tuan muda kedua dan ketiga. Dan dia berani menghadiri perjamuan kepulangan Nona Duo R. Yumanman, kau akan membayar atas apa yang kau katakan. Kau pikir aku takut padamu? Aku punya bukti. Semuanya lihatlah. Ini buktinya. Semuanya lihatlah. Ini buktinya. Aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi orang seperti ini. Dia terlihat sangat cantik, tapi dia menjijikan. Nyonya Ye harus mengusirnya. Yumanman, kau merekamku diam-diam, dan kau masih bermimpi untuk menikah dengan keluarga Ye. Aku akan memberitahu tuan muda ketiga betapa menjijikkannya dirimu di depan semua orang. Sudah puas, tuan muda ketiga. Wanita ini telah menipumu. Dia diam-diam bertemu dengan tuan muda kedua. Diam. Kau baik saja. Kenapa tuan muda ketiga? Apa kau suka wanita ini? Hanya aku yang pantas untukmu. Nyonya Ye telah tiba. Bibi, wanita tak tahu malu ini. Dia menggoda tuan muda kedua. Diam. Duo R. Sekarang aku akan mengumumkan sesuatu. Ini adalah putri keluarga kita yang telah lama hilang. Ye Duo R. Wah, dia sangat cantik. Mulai sekarang, jika ada di antara kalian yang membuatnya merasa tidak senang sedikit pun, kalian akan bermusuhan dengan keluarga kita. Kau, aku salah Duo R. Kamu adalah hidur. Aku salah Duo R. Maafkan aku. Dan siapa kau? Saya.
Nyonya putriku sangat naif. Ayah Du, CEO grup keluarga Du, tolong jangan dimasukkan ke hati. Jadi ini keluarga Yu. Nyonya Yi, maafkan aku. Aku sungguh tidak tahu kalau Qinhui adalah Ye2R. Aku Yugang. Qinhui adalah Ye2R, tidak mengakuimu sebagai putriku. Nyonya Yi, perilaku putri saya tidak dapat diterima. Terserah kau. Ayah, dengan ini saya menyatakan bahwa keluarga Yi kami tidak akan lagi bekerja sama dalam proyek apapun dengan keluarga Yu. Dan kau tidak lagi diizinkan bersekolah di sekolah Hatton. Nyonya Ye, aku salah. Tolong jangan keluarkan aku, oke? Ayah, tolong bicaralah untukku. Reputasi keluarga Yuko telah sepenuhnya ternoda oleh gadis kecil ini. Duo R. Pelayan antar mereka keluar. Baik, Nyonya. Kumohon. Duo R, apa yang kau lakukan di sini? Semua orang menunggumu. Aku masih belum terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Apakah karena orang itu kau tidak bahagia? Ibu sudah menghukum mereka. Bukan? Bukan begitu. Aku ingin pulang. Duo R, apa ibu melakukan kesalahan? Katakan pada ibu, dan aku akan memperbaikinya, oke? Duo R, jangan tinggalkan ibu, oke? Tidak. Ini bukan salahmu. Aku tidak cocok untuk kehidupan ini. Dan ayahku sakit. Aku harus pulang. Duo R masih belum memaafkanku. Dia masih ingin kembali ke ayah angkatnya. Baiklah. Kita menemukan Duo R. Kakak-kakak ipar. Tidak bisakah kalian lihat? Duo R telah dipengaruhi secara negatif oleh ayah angkatnya. Coba pikirkan, Duo R tinggal bersama ayah angkatnya yang miskin. Selama bertahun-tahun menanggung kesulitan, butuh waktu bagi seseorang untuk berubah. Dia tidak bisa berubah dalam semalam. Jadi apa yang kita lakukan? Menurut pendapatku, pasti uang yang kau berikan kepada ayah angkatnya tidak cukup. Dia pikir itu terlalu sedikit. Itu sebabnya dia tidak membiarkan Duo R kembali menemui kalian. Aku ragu. Kenapa tidak? Duo R sangat mendengarkan Qin Danghai. Ya, kakakku benar. Barangkali Duo R tidak dipungut sama sekali dulu, melainkan diculik. Lalu, ketika dia menyadari Duo R bisu dan tak dapat bicara, dia begitu saja menjadikannya pembantu untuk melayaninya. Bagaimana dia pantas membesarkan Duo R? Kami adalah orang tua kandung Duo R. Kita bisa memberi Duo R kehidupan terbaik. Duo R harus dibesarkan oleh kita. Qin Danghai itu, apa dia? Jika dia mencoba untuk memecah belah kita lagi, kita akan mengusirnya. Jangan datang mencari kami lagi. Oh, Kak, tenang. Jangan khawatir, kakak ipar. Jangan marah. Duo R. Tidakkah kau mau tinggal beberapa hari lagi? Bagaimana dia pantas membesarkan Duo R? Kami adalah orang tua kandung Duo R. Kita masih bisa memberi Duo R kehidupan terbaik. Duo R harus dibesarkan oleh kita. Qin Danghai itu, apa dia? Biarkan dia mencoba memecah belah kita. Lihat saja nanti. Kita akan mengusirnya dari Haicheng. Kita akan pastikan dia tidak akan pernah melihat Duo R lagi. Aku tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Duo R, kau tidak bisa pergi. Minggir. Duo R. Laosan. Sudahlah, biarkan dia sendiri sebentar. Kapan Duo R akan menerima kita? Baiklah, kau harus membiarkanku memikirkan caranya. Ini semua karena aku. Duo R itu. Halo.
Tidak ada gunanya. Nyonya, mengikutinya setiap hari seperti ini bukanlah solusi. Terus ikuti dia. Duo R tidak ingin melihatku. Bahkan hanya melihatnya dari jauh seperti ini. Aku bahagia. Nona adalah anggota keluarga Ye. Nona Xiaomei, benar. Qin Dahai itu tidak ingin Nona kembali sama sekali. Aku akan pastikan dia tahu bahwa keluarga Ye tidak bisa dianggap remeh. Tuan Qin. Nyonya Yi, kurasa niat kita hari ini sudah jelas. Kuharap Ao tidak akan mempersulit kami. Apa maksudmu? Duo R tinggal di sini. Tuan Qin, aku datang padamu karena kau seharusnya mengerti apa yang kami maksud. Aku tidak ingin Duo R tinggal di lingkungan seperti ini di masa depan. Dan kuharap Ao tidak akan menghalangi kami. Dan hubungan Duo R, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Lingkunganku mungkin miskin, tapi putriku, aku membesarkannya sebesar ini. Kami sungguh berterima kasih padamu karena telah membantu kami membesarkan Duo R sebesar ini. Sebutkan harga yang kau minta, berapapun uang yang kau inginkan, akan kami berikan padamu. Tuan Qin, uang ini cukup untukmu hidup dimanapun, seumur hidupmu. Asalkan kau meninggalkan Duo R, itu milikmu. Kau anggap aku Qin Dahai apa? Aku melakukan ini untuk putriku tahu. Lihat kalian semua menyedihkan. Tak heran gadis itu tak mengenali kalian. Kau apa? Katakan, kalian hanyalah sekelompok preman. Sekumpulan pengganggu itulah kalian. Qin Dahai, jaga mulutmu. Duo R adalah putriku milikmu kah dia? Dia milikku memang, dalam keadaanmu saat ini. Untuk masa depan Duo R baik itu, karirnya, pernikahannya, keluarganya. Kau hanya akan menghambatnya. Demi Duo R, aku ingin kau meninggalkannya. Tidak mungkin. Putriku, tak ada yang bisa mengambilnya dariku. Qin Dahai, jangan desak aku. Duo R tak punya masa depan di sini. Percayalah, aku bisa membuatmu angkat kaki dari Haichen. Seseorang, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Beri dia uang dan suruh dia pergi dari sini. Dan jangan kembali. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Hal itu. Pulanglah sekarang. Kakak akan segera menemuimu lagi. Ayah. Lepaskan aku. Ayah, kau baik-baik saja. Nek ayah baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kalian menyebut diri kalian manusia. Duo R aku. Jangan panggil aku begitu. Aku tak akan pernah memaafkanmu. Namaku Qin Wei. Aku bukan Ye Duo R. Jika kau menggangguku lagi, kau tak akan pernah melihatku lagi. Ayo pergi. Duone. Duone. Ayah. Ibu. Kau keterlaluan. Sudah ku bilang jangan pergi. Kau tetap saja pergi senang sekarang. Ini semua salahmu, emosimu. Kak, apa yang terjadi? Qin Dahai mustahil. Duo R sudah dicuci otaknya sepenuhnya olehnya. Jangan gegabah. Baiklah, kalau begitu, kita cari cara lain. Kita akan mendapatkan Duo R kembali. Baiklah, ayo naik ke atas. Bawa beberapa orang dan hancurkan kios Qin Dahai. Pastikan mereka tahu kalau keluarga yang mengirim mereka. Kerja bagus dan akan ada lebih banyak uang untukmu. Kita lihat bagaimana keluargamu bisa tetap bahagia setelah ini. Hancurkan. Hei, apa yang kau lakukan? Ada apa ini?
Aku tak melakukan apa-apa padamu. Kenapa kau menghancurkan kiosku? Kenapa? Akan kubilang kenapa. Keluarga Ye, tak ingin kau berada di Haicheng lagi. Aku peringatkan kau. Jauhi putri kesayangan. Keluarga Ye, kalau tidak, lain kali. Bukan hanya kiosmu saja. Qin Wei adalah putriku. Tak seorang pun di antara kalian yang akan mengambilnya dariku. Orang tua keras kepala. Tangkap dia. Hei, apa tidak ada hukum di sini? Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Hentikan kalian semua. Qin Wei ada di sini. Ayo pergi. Bajingan kau. Kenapa kau memukul ayahku? Berhenti, jangan pergi. Ya ampun, Nak. Di mana yang sakit? Nak, kau harus hati-hati. Keluarganya itu, mereka pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Ayah, sudahlah. Ayo kita ke rumah sakit. Buka pintunya. Buka pintunya. Beraninya kau memukul ayahku. Apa semua keributan ini? Kenapa kau memukul ayahku? Penjual sayur busuk. Kami memukulnya. Lalu kenapa? Apa maumu? Kau, kurasa kau telah dirusak oleh ayah angkatmu. Kau tak pantas menjadi bagian dari keluarga Ye. Jangan khawatir. Saya tak akan pernah menjadi bagian dari keluarga Ye. Mengerikan. Bibi, siapa itu tadi? Bukan siapa-siapa, salah pintu. Kukira duo R yang kembali. Hau-hau. Ada ganjalan di hati duo R. Kita harus memberinya waktu. Biarkan dia memikirkannya sendiri. Jadi untuk saat ini, jangan ganggu dia, oke? Oke. Kurasa Bibi punya masalah. Masalah apa? Aku merasa dia sengaja memperkeruh konflik antara ibu ayah dan duo R. Tidak, aku harus segera mencari duo R. Aku khawatir. Tidak, aku yang harus pergi. Duo R tidak mau bertemu denganmu sekarang. Biarkan saja yang kedua pergi. Dia lebih cocok. Kau menghajar ayahku seperti itu, dan kau masih berani menemuiku? Duo R, pasti ada kesalahpahaman. Semua tetangga melihatnya. Kau masih saja membuat alasan. Tidak. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Duo R. Pasti ada seseorang di balik semua ini. Nak, apakah tadi keluarga Ye yang mencarimu? Apakah itu keluarga Ye? Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Ye. Adik keduamu anak itu, dia tidak buruk. Dan ayah, dari apa yang kau katakan, sepertinya dia tidak tahu tentang mereka yang merusak kios sayurku. Ini, minumlah air hangat. Mungkinkah benar? Bukan mereka? Jika bukan mereka, lalu siapa? Dosisnya sama seperti sebelumnya. Terus berikan dia bungkusan ini. Dan dia pasti mati. Ini barang bagus, Pak Tua. Hanya karena Yi Yuan seorang pria. Kau harus memberikan semuanya. Hak warisnya. Dia jelas kalah dariku dalam segala hal. Begitu si tua mati, aku akan bergabung dengan Dewan dan menempatkanmu di kursi ketua. Kerjasama yang menyenangkan.
Jadi, kau harus memberikan semuanya. Akun cabang. Seperti yang diduga ada masalah. Kak, lelah sekali ya. Minum kopi dulu. Jangan minum kopi ini. Ada apa dengan Muna? Membuatku takut setengah mati begitu kau kembali. Xiaomi, jangan menakuti Duo R. Kenapa aku tidak boleh minum kopi ini? Wanita ini meracuninya. Xiaomi, ada apa? Mana aku tahu? Duo R, kau tidak bisa asal bicara seperti itu. Benarkah? Apa yang Bibi lakukan hingga membuatmu tersinggung? Aku melihat semuanya. Kalau begitu beranikah kau minum kopi ini? Duo R, aku sudah membuatkan kopi untuk ayahmu sejak sebelum menikah. Lagi pula, dia kakakku. Bagaimana mungkin aku meracuninya? Duo R, bibimu tidak akan menyakitiku. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ada masalah atau tidak? Dia akan tahu setelah satu tegukan. Kak? Apa? Kau takut? Baiklah, aku akan meminumnya. Aku sudah meminumnya. Puaskah kau sekarang? Baiklah, kita semua keluarga. Tidak perlu menciptakan permusuhan. Benar. Bagaimana mungkin? Aku jelas melihatnya. Duo R, kau butuh bukti. Kau butuh bukti untuk membuat tuduhan. Bibi bisa memaafkanmu kali ini. Lain kali. Mungkin tidak. Kau ingin bukti, Bibi? Kalau begitu, lihat ini. Bibi, kau menyembunyikan ini dengan cukup baik. Oh, kukira ini masalah serius. Aku hanya sedang ada sedikit masalah keuangan. Jadi aku meminjam uang darinya. Kak ipar, Kak. Apakah masalah kecil ini benar-benar cukup bagimu untuk tidak menoleransiku? Xiaomi, Duo R bilang, kopinya diracuni. Benarkah? Bagaimana mungkin? Kau kakakku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau menurutku, dia bahkan tidak dianggap sebagai anggota keluarga Ye. Kau masih saja membuat alasan. Jika bukan, karena Anan dan Duo R menyadari ada sesuatu yang salah, seluruh keluarga kita akan hancur olehmu. Hancur, kakak ipar kau. Kakak. Aku tidak pernah bertengkar denganmu untuk apapun. Tidak bisakah kau memaafkanku sekali ini saja? Tidak bisakah kau memaafkanku sekali ini saja? Kak, ibu sudah tiada. Kaulah satu-satunya keluargaku yang tersisa di dunia ini. Kak, aku benar-benar salah. Kumohon maafkan aku, Kak. Ye Shiyuan, beraninya kau. Kau yakin ini satu-satunya kesalahan yang kau buat? 15 tahun yang lalu, kau berkolusi dengan pendeta Tao untuk mengusirku dari rumah. Menyewa pembunuh. Ibu-ibu. Semua sudah diurus. Itu karena aku yang berumur 6 tahun, secara tidak sengaja melihat kau dan orang lain merencanakan untuk membunuh kakek kau.
Bibi kakak selalu bilang, pilih kasih anak laki-laki daripada perempuan itu salah. Lalu, mengapa kau juga meracuni kakek? Fitnah, beraninya kau menuduhku. Baiklah aku menuduhmu. Kalau begitu mari kita geledah dirimu. Apakah kau memiliki racun itu padamu? Bibi, apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Bibi, ini semua salahmu. Duo Er telah lama jauh dari kita. Ye Xiaomei, kau benar-benar kejam. Seseorang bawa wanita ini pergi dan adili dia. Saya, lepaskan. Aku tidak. Lepaskan. Aku tidak lepaskan. Idiot, bajingan. Tidak bersalah katamu? Apa yang kau lakukan di sini? Dan kalian berdua. Kalian bahkan tidak bisa melindungi putri kalian sendiri. Dan kalian berani menyalahkanku. Ye Xiyuan, sejak kita kecil, kau selalu lebih rendah dariku. Mengapa ayah meninggalkan? Segalanya untukmu. Mengapa kau memakaiku sebagai alat untuk perjodohan? Aku bukan putri keluarga Ye. Apa kau pernah membelaku? Bajingan. Keluar, pergi. Keluar, keluar. Chen Er, adik ketiga orang tua. Chen Er, orang tua. Chen Er, orang tua. Ye Chen. Ye Chen, kau tidak boleh mati. Ye Chen, aku memaafkanmu. Bangun Ye Chen. Chen Er, Ye Chen. Bawa dia ke rumah sakit. Pergi. Kakak. Kakak. Bangun kak, kumohon. Kakak, kumohon bangun. Duo Er. Kakak, kau sudah bangun. Dokter, dokter. Kakakku sudah bangun. Kau baik-baik saja. Chen Er sudah bangun. Chen Er. Ibu ayah. Translated and narrated by M Media. Aku salah. Aku salah, maafkan aku. Aku salah. Nah. Oh ayah. Pelan-pelan. Nah, ayah punya kabar baik. Tunjangan disabilitas. Ayah cair lagi. Benarkah? Itu bagus sekali. Ayah dengar dari desa bahwa pemerintah akan membantu desa kita merenovasi rumah-rumah tua ini. Coba tebak, rumah kita ada dalam daftar. Aku merindukan mereka. Sebentar lagi tahun baru. Bagaimana kalau kau pergi menemui orang tuamu? Aku akan membantumu membawa barang-barangmu. Duo Er, kau kembali.
Selamat tahun baru. Ibu. Ayo sayang, mari kita masuk. Silakan masuk. Ibu sudah memasak makanan yang lezat. Cepatlah.